Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami mau duduk tenang dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap Tuhan pakai. Sembunyikan aku di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Supaya hanya kemuliaan-Mu yang boleh dirasakan umat-Mu. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan. Engkau berikan telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuasai pikiran kami Tuhan. Hati kami ambil alih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara? Ada yang baik, ada yang luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Tapi jangan biasa di luar ya. Haleluya. Saya percaya hari ini saudara semua aman dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Ada yang sakit Bapak Ibu? Nggak ada, puji Tuhan. Saya percaya Yesus baik memelihara kita setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bumi dengan segala isinya, ketika saudara melihat sekitar saudara, apa yang saudara ingat Bapak Ibu? Apa yang saudara ingat? Yesus. Apa yang saudara ingat? Atau saya tanya deh, ketika Bapak Ibu melihat atau sedang ingat Tuhan, apa yang sedang Anda pikirkan? Apa Bapak Ibu? Aku lagi ingat Tuhan nih. Yang saudara bayangkan apa? Kebaikannya. Apa lagi? Kuasanya. Apa lagi Bapak Ibu? Pengorbanannya. Kenapa saya bertanya dua hal sederhana ini Bapak Ibu? Karena sering sekali orang Kristen, saya katakan orang Kristen saudara, dia lupa siapa Tuhannya. Betul? Dia lupa atau melupakan saya nggak tahu. Tapi sering sekali orang Kristen lupa siapa Tuhannya. Karena apa? Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi katakan, Tuhan sehelai rambutku pun takkan jatuh tanpa Tuhan tahu. Kenapa? Sering sekali kita orang Kristen menganggap Tuhan itu hanya penjaga, betul? Tuhan itu hanya pemelihara. Tuhan itu hanya pemberi makan. Ya kan? Tuhan itu hanya pemegang supaya engkau tidak jatuh. Betul nggak seperti itu Bapak Ibu? Ya kan? Anda datang kepada Tuhan, Bapak Ibu datang kepada Tuhan hanya untuk cari makan atau bagaimana? Ya kan? Saya sebagai seorang yang belajar firman Tuhan, saya belajar melihat ciptaan Tuhan. Saya belajar dalam kehidupan saya bagaimana saya untuk mengenal Yesus. Saya sebagai seorang pemberita Kristus Bapak Ibu, saya hanya akan berusaha menceritakan siapa Yesus. Amin. Membagikan siapa Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu juga dipanggil di tempat ini. Firman Tuhan mau katakan engkau dipanggil menjadi saksinya Kristus. Amin. Saya mau katakan bagaimana orang lain mengenal Yesus tanpa saudara ceritakan siapa Yesus. Betul? Tanpa hidupmu menceritakan siapa Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati bahkan mengubahkan di kehidupan kita. Bapak Ibu mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan katakan amin. Firman Tuhan katakan saudara ayat yang pertama, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Saya tadi di awal bertanya kepada Bapak Ibu, ketika saudara melihat bumi dengan segala isinya, apa yang Anda pikirkan? Atau bagaimana saudara menceritakan atau mendeskripsikan siapa Yesus? Pastinya Anda bisa mendeskripsikan Yesus adalah ketika engkau bisa dan pernah merasakan kebaikannya. Amin. Saudara bisa katakan Yesus itu adalah Yesus yang luar biasa karena apa? Anda merasakan pertolongan Tuhan. Amin.
Kenapa? Jangan jadi orang Kristen karena engkau mendengar dari orang lain. Engkau tahu Yesus itu sanggup menolong karena engkau dengar dari orang lain. Tapi engkau bisa jelaskan siapa Yesus karena engkau alami siapa Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejadian ini, Matius pasal ke-9 ini, firman Tuhan katakan, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu. Artinya ada kejadian yang mengawali kejadian yang ini, saudara. Sebelum Yesus naik ke perahu, apa yang Yesus alami? Saudara, sedikit saya balik ke belakang, dalam Matius pasal ke-8, saudara boleh perhatikan mulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Tapi saya bacakan ayat 34, firman Tuhan katakan, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara lihat kejadian ini, ya kan? Yesus menyeberang dari Galilea ke Gadara, saudara, melewati kuburan yang mengerikan hanya untuk mengusir setan dari dua orang, betul? Tapi saudara perhatikan, ketika dua orang ini dilepaskan dari ikatan si setan, saudara, datanglah orang kampung semuanya menjumpai Yesus, lalu mendesak Yesus untuk pergi meninggalkan tempat mereka. Saudara bayangkan, mereka alami mujizat, tapi mereka usir Yesus. Betul? Saudara, mereka mengalami kelepasan, tapi mereka tidak suka ada Yesus di daerah mereka. Ya, makanya ketika Yesus ditolak oleh orang-orang di situ, ketika Yesus diusir, saudara, Yesus dengan hati yang besar, saudara, pergi meninggalkan daerah itu. Dia naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Saudara bayangkan, dari Galilea menyeberang ke Gadara hanya mengusir setan. Setelah diusir setan, Yesusnya diusir lalu pulang ke kotanya sendiri. Kalau Anda di posisi Yesus, apa yang Anda boleh pikirkan? Ya kan? Loh, saya sudah lakukan mujizat kok ditolak? Ya kan? Saya sudah melepaskan dia kok ditolak? Atau saya sudah berbuat baik kok nggak tahu mereka balas budi? Ya kan? Kita sering sekali dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sesuatu, harusnya orang lain tahu berterima kasih kepada kita. Betul Bapak Ibu? Atau ada di antara Bapak Ibu kalau sudah melakukan sesuatu, nggak usah dibalas. Ya kan? Saudara sudah melakukan perbuatan baik, harapan saudara apa? Supaya orang lain juga berbuat baik kepada kita. Betul Bapak Ibu? Ya, tapi Yesus tidak terima itu. Yesus tidak menjumpai hal yang demikian. Tapi sebaliknya saudara, Yesus diusir dari daerah itu. Tapi Yesus sebagai Tuhan yang adil, saudara perhatikan, dia pergi tanpa mengutuk. Amin. Yesus pergi lalu naik perahu. Yesus tidak pedulikan, saudara-saudara bayangkan baca pasal ke-8 ini. Perjalanan mereka ke Gadara itu mereka hampir tenggelam di danau itu, saudara. Angin ribut menghantam ke kapal mereka, mereka hampir tenggelam. Lalu mereka harus berjalan di kuburan yang sempit. Mereka harus mengusir setan itu. Tapi setelah mereka lakukan tugas itu, mereka diusir lalu pulang ke kota asalnya. Tapi Yesus adalah Tuhan yang adil. Haleluya. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, Yesus adalah Tuhan yang adil. Dia pergi dengan hati yang besar, saudara. Dia tidak mengutuki orang-orang di Gadara itu. Karena apa? Firman Tuhan katakan, saudara boleh perhatikan dalam Matius pasal ke-10 ayat yang ke-5 ayat sampai yang ke-14. Firman Tuhan katakan, dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudara, Yesus lakukan firman, amin. Yesus lakukan firman. Makanya saya dan saudara pun harus lakukan firman. Firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang menolak engkau, kalau ada kota yang menolak engkau, pergilah, tinggalkanlah itu dan kebaskanlah kakimu. Yesus lakukan itu, haleluya. Yesus ketika dia ditolak, ketika dia diusir, saudara, dari Gadara itu, dia pergi meninggalkan daerah itu. Dan Paulus juga dalam pelayanannya, saudara perhatikanlah kisah para rasul 13 ayat yang ke-5. Ketika Paulus dan Barnabas diusir dan dianiaya, mereka pergi dan mengebaskan debu kaki sebagai peringatan bagi orang-orang yang menolak mereka.
Artinya sebagai orang Kristen ketika engkau ceritakan siapa Yesus, kalau orang lain menolak engkau tidak perlu khawatir akan hal itu. Amin. Karena apa saudaraku? Yesus pun alami itu. Firman Tuhan jelas katakan, kebaskan debu kakimu. Makanya ketika engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jangan sibuk pikirkan engkau akan diterima atau tidak. Engkau akan didengarkan atau tidak. Karena apa? Yesus juga alami hal itu, saudara. Dia lakukan mujizat, dia lakukan perbuatan yang besar, tapi dia didesak untuk pergi dari kota itu. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, saya tidak katakan menjadi orang Kristen harus selalu ditolak. Amin. Jangan berpikir, ya kita kan orang Kristen, ditolak itu biasa. Jangan ya Bapak Ibu. Orang Kristen itu enggak harus selalu ditolak. Orang Kristen itu harus jadi berkat. Amin. Jadi garam. Jadi terang. Tapi jangan jadi tiang garam Bapak Ibu. Amin. Jadi garam boleh, jadi tiang garam jangan. Nah Bapak Ibu, kalau engkau selalu ditolak, perlu tanyakan dirimu, kenapa aku selalu ditolak? Jangan selalu alasan itu kan karena Yesus dalam diriku. Kalau Yesus dalam dirimu, engkau akan diterima. Walaupun sekali dua kali engkau mungkin ditolak, tapi seterusnya engkau akan diterima. Amin. Jadi kalau saudara kurang diterima di dalam keluarga, jangan selalu bawa-bawa Yesus. Tanya dirimu dulu, Tuhan apa yang belum beres dengan diriku. Jangan sikit-sikit, biasanya itu mengikut Tuhan ditolak. Jangan jadi batu sandungan Bapak Ibu. Amin. Nah firman Tuhan katakan, Yesus meninggalkan Gadara itu saudara, dia tidak mengutuki orang-orang di situ. Lalu yang berikutnya saudara boleh belajar dari sikap Yesus adalah ketika orang Gadara mengusir Yesus, Yesus lalu naik perahu saudara. Yesus tidak berdebat dengan mereka. Tapi Yesus menunjukkan dan mau ajarkan kepada kita hari ini bahwa Yesus itu sabar. Amin. Yesus itu sabar. Amin. Saudara sabar? Amin. Kok jadi enggak serentak? Amin. Saudara sabar? Amin. Haleluya. Saudara harus sabar ya kan. Ada orang yang bilang adanya batas kesabaran manusia. Saya belum temukan di mana batas kesabaran itu. Kalau saudara sudah menemukan tolong kasih tahu saya. Supaya saya boleh belajar sampai di mana batas kesabaran itu. Ya kan? Saya pun mau belajar. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Yesus tunjukkan sikapnya saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Dia sabar lalu naik ke perahu. Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus mengutuki mereka atau Yesus menghukum kota itu, enggak ada. Tapi dia pergi saudara, dia tinggalkan kota itu karena apa? Dia datang untuk menyelamatkan. Amin. Dia datang untuk menyelamatkan. Saudara harus mengerti, Yesus datang ke Gadara melewati angin yang hampir menenggelamkan perahu mereka hanya untuk selamatkan 2 orang. Amin. Betapa berharganya jiwa di hadapan Tuhan. Haleluya. Maka kalau saudara datang hari ini, saya boleh hitung 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali. Yesus mengasihi saudara. Amin. Yesus cinta dengan saudara. Makanya Yesus akan lakukan apa saja sampai engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tidak sekedar hanya jalan-jalan ke Gadara. Tapi Yesus datang ke kota itu, ke tempat yang mengerikan itu, hanya untuk membebaskan 2 orang yang kerasukan setan. Ya kan? Makanya saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang mengikat kehidupanmu, kalau engkau punya kerinduan dalam hatimu, percayalah Yesus sanggup melepaskan engkau. Amin. Amin. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menyeberang kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Yesus sampai ke kotanya sendiri. Ke kota mana? Kapernaum. Amin. Sedikit kita lihat sejarahnya saudara, supaya saudara mengerti. Yesus tidak pertama kali lagi untuk sampai ke Kapernaum. Kenapa? Yesus itu bisa dikatakan orang Kapernaum saudara. Kapernaum itu dekat dengan Nazaret saudara. Itu masih kota-kota di tepi-tepi Danau Galilea Bapak Ibu. Nah, jadi Yesus tidak pertama kali lagi ke Kapernaum. Makanya firman Tuhan mencatat dia pergi ke kotanya sendiri, ya kan? Dia pergi ke kotanya sendiri, ya saudara. Saudara perhatikan, Yesus kembali ke Kapernaum. Dulu Yesus pertama kali memulai pelayanan Bapak Ibu perhatikan,
Ya, ketika Yesus berpuasa, ketika Yesus dibaptis, ya, dibaptis oleh Yohanes, mempersiapkan diri lalu masuk dalam pelayanan Bapak Ibu. Nah, ketika dia melayani di Galilea, saudara boleh perhatikan dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Supaya Bapak Ibu mengerti bagaimana perjalanan pelayanan Yesus. Ayat 28 berkata, mereka marah, saudara perhatikan. Orang-orang Galilea, orang-orang kampungnya Yesus, mereka marah lalu membawanya ke tebing gunung saudara dan hendak melemparkan Yesus dari tebing gunung itu. Betul? Yesus melayani di kotanya, di kampung halamannya, orang-orang jadi marah saudara. Mereka marah dan mereka mendesak Yesus, membawa Yesus ke tebing gunung. Dan mereka hendak mendorongkan Yesus ke tebing gunung itu. Yesus ditolak atau tidak? Yesus ditolak saudara. Yesus dibenci oleh orang-orang sekampungnya. Ya kan? Yesus ditolak saudara, hampir dimatikan saudara. Hampir didorong ke tebing gunung itu. Ia tidak dihormati. Tetapi kenapa dia harus kembali ke Kapernaum, saudara? Kenapa dia harus balik ke kota yang sudah pernah menolak dia? Karena apa kira-kira? Kenapa Yesus harus balik lagi ke Kapernaum? Karena Yesus punya kasih yang besar. Amin. Yesus adalah kasih itu. Yesus tidak peduli sebagaimana dia ditolak waktu itu. Tapi karena dia datang untuk mengasihi saudara. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan. Ya, dia datang untuk menyelamatkan setiap orang yang terhilang. Setiap orang yang terhilang di Kapernaum, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu akan ada mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan di Kapernaum saudara. Ada banyak hal-hal besar yang tetap Tuhan kerjakan di Kapernaum. Karena apa? Dia tidak ingat, dia tidak mempermasalahkan bagaimana dia ditolak. Makanya saya mau katakan kepada saudara, kalau Anda pernah ditolak oleh siapapun, jangan hal itu membuat Anda terhalang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Anda mungkin pernah dibenci. Anda mungkin pernah tidak masuk dalam hitungan lagi. Anda pernah ditolak oleh keluarga mungkin. Tapi jangan hal itu membuat engkau tidak mau lagi menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Engkau tidak pernah mau lagi menyampaikan Kristus kepada mereka. Saudara belajar daripada Yesus. Yesus ditolak, Yesus hampir didorong ke dalam tebing gunung itu saudara. Tapi dia balik lagi ke Kapernaum karena apa? Karena Yesus mengasihi orang-orang yang terhilang. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kedua, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Saudara perhatikan ketika Yesus datang di Kapernaum, perhatikan Bapak Ibu, orang-orang banyak datang menghampiri Yesus. Saudara bayangkan bagaimana orang yang pernah ditolak, tetapi ketika datang kembali saudaraku, mereka tetap datang menghampiri Yesus. Karena apa? Karena apa Yesus tetap dihampiri? Ada kuasa di dalam Yesus. Ya, nah Bapak Ibu, orang-orang datang menghampiri Yesus, saudara, lalu mereka membawa seorang lumpuh kepada Tuhan. Injil Markus dan Injil Lukas mencatat mereka membuka atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus. Saudara boleh lihat ini dalam Markus pasal kedua yang keempat dan Lukas pasal kelima yang ke-18. Karena apa saudara? Saking terkenalnya Yesus. Saking luar biasanya Yesus. Yesus pada waktu itu adalah artis di masanya Bapak Ibu. Di mana-mana Yesus pasti banyak orang. Amin. Ya belum setenar kita ya kan. Saya belum percaya kemana saya pergi ada banyak orang. Kecuali saya yang pergi ke tempat orang banyak ya kan. Itu lain cerita. Tapi Yesus saudara, kemana Yesus pergi ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Amin. Ada banyak orang menyertai Yesus. Karena apa? Ada banyak orang yang butuh jamahan daripada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, orang-orang pada masa itu mencari Yesus kadang hanya untuk cari mujizat. Orang datang kepada Yesus hanya cari makan, saudara.
Orang datang kepada Yesus hanya cari ketenaran. Hari ini Anda datang kepada Tuhan karena apa? Amin. Pastikan engkau datang kepada Yesus karena engkau butuh Yesus. Amin. Karena engkau butuh Yesus. Karena engkau butuh keselamatan itu. Saya mau katakan kalau engkau kaya, kalau engkau untuk kaya bukan mengikut Tuhan jalannya. Bukan saudara. Anda lebih baik cari gunung-gunung yang paling tinggi. Anda cari hantu-hantu yang luar biasa yang buat Anda bisa cepat kaya. Betul? Kalau Anda mau kuat, silakan berguru kepada guru yang paling kuat. Tapi Anda harus tahu, segala sesuatunya adalah kesia-siaan. Amin. Datanglah kepada Yesus karena engkau butuh keselamatan itu. Saudara, hidup tidak berbicara hari ini. Hidup tidak hanya berbicara engkau sehat hari ini. Saya mau katakan dokter sekalipun akan mati pada waktunya. Sesehat apapun Anda, engkau akan mati pada waktunya. Karena hidupmu hari ini, saudaraku, ditentukan bagaimana nasibmu nanti engkau berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana engkau mempertanggungjawabkan hidupmu kepada Tuhan. Apakah engkau akan mendapatkan tempat bagian bersama dengan Tuhan, atau hidupmu sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya persiapkan mulai hari ini. Persiapkan hidup saudara mulai hari ini. Kalau engkau datang kepada Tuhan, datanglah karena engkau butuh Yesus. Haleluya. Haleluya. Datang kepada Yesus karena engkau butuh keselamatan itu. Karena engkau percaya ada surga yang menjadi bagianmu. Ya kan? Jangan jadikan Yesus jadi pembantu. Tahu jadikan Yesus jadi pembantu? Tuhan, aku sedang sakit, sembuhkan ya. Ya kan? Atau Tuhan, aku lagi kurang uang, kirimkan ya. Tuhan, ada kawanku yang benci sama aku, Tuhan matikan dia. Sering sekali Anda yang mengaku hamba Tuhan, tapi seolah-olah bersikap sebagai tuannya Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Tiap hari kasih perintah sama Tuhan. Tuhan, aku udah bangun. Bentar lagi aku mau ke kantor, jaga aku di jalan. Seolah-olah Tuhan itu drivernya dia, jaga aku di jalan. Saudara, Tuhan pasti jaga saudara, amin. Tapi kalau engkau butuh Tuhan, jangan butuh Tuhan karena engkau hanya kebutuhan dagingmu, amin. Tapi engkau butuh Tuhan karena rohmu butuh dia. Karena engkau butuh disegarkan tiap hari. Karena apa? Soal makan dan minum, firman Tuhan katakan dalam Matius pasal ke-6, orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun dapat hujan yang sama, betul? Mereka dapat matahari yang sama. Lalu apa yang membedakan engkau dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Bedanya adalah engkau tahu kalau engkau mati, engkau tahu jiwamu kemana. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau tahu jiwamu kemana. Jangan, ya udahlah kita hidup, mati ya urusan Tuhan. Masuk surga puji Tuhan, yang gak masuk surga apa boleh buat. Ya kan? Terlalu pasrah saudara. Ya kan? Saudara, setiap agama, saya mau katakan menawarkan surga. Tidak peduli mau surga api, semua agama menawarkan surga. Betul? Tapi saya pernah katakan kepada Bapak Ibu, kenapa engkau memilih Kristen? Karena ikut Kristen, ikut Kristus itu gratis. Betul? Jadi orang Kristen gratis Bapak Ibu. Mungkin bagi orang lain, kalau engkau mau selamat harus berbuat baik. Bagaimana caranya berbuat baik tiap hari sampai mati? Kadang kita marah, kesal. Saudara, satu hari engkau berbuat jahat, engkau enggak masuk lagi. Yesus tahu engkau tidak sanggup berbuat baik tiap saat. Makanya Yesus berkata, kalau engkau percaya, akulah jalan dan kebenaran itu. Amin. Kalau engkau percaya dan mengaku dengan mulutmu, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia selamat dan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Haleluya. Makanya ikut Kristus itu gratis Bapak Ibu. Yang mau datang ikut Kristus silahkan. Enggak dipungut biaya. Amin. Tapi persembahan dipungut. Saudara antar ke depan. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Anda mengikut Yesus karena apa? Karena Anda ingin kaya atau karena Anda ingin sehat? Atau karena Anda ingin selamat? Amin. Kalau engkau ikut Yesus saudara, ganti pola pikir kita. Jangan ikut Yesus karena engkau mau kaya. Jangan ikut Yesus karena engkau mau kaya, mau sehat. Tuhan aku sakit, aku mau percaya kepada Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan engkau, salah saudara.
Saudara, saya mau katakan, selebihnya itu hanya berkat-berkat tambahan dalam hidupmu. Amin. Kekayaan, kehormatan saudara, kebajikan itu akan mengikuti kehidupan orang-orang yang menaruh iman harapnya kepada Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan katakan, Yesus melihat iman mereka. Ayat yang kedua saudara, ketika mereka menurunkan orang lumpuh itu dari atap. Saudara bayangkan mereka bongkar atap saudara. Kan ini sudah dikerumuni oleh banyak orang, bahkan di pintu tidak ada jalan. Mereka bongkar atap rumah itu. Puji Tuhan waktu itu belum ruko, ya kan? Kalau sempat ruko kayak mana mau bobol ini saudara, ya kan? Tapi mereka bongkar atap itu, saudara, lalu diturunkanlah orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya. Saya rasa ini bukan iman yang biasa, saudara. Gak ada orang yang, saya mau katakan ini luar biasa persahabatannya, ya kan? Kadang kita udah mengaku sebagai pengikut Kristus saja, lihat orang yang tabrakan di jalan gak mau kita untuk bantu dia, betul? Saya alami saudara. Saya tabrakan gak ada yang bantu. Orang yang saya lihat pun dia lihat saya tabrakan saudara, gak mau. Tadi abang lihat aku tabrakan kan, gak lihat saya. Gak lihat saudara. Dia udah depan kami tempat kejadian tapi dia gak lihat. Ya gak tahu lah, entah lagi main skater dia gak lihat pula kan. Gak tahu juga, perlu juga sebenarnya dipastikan waktu itu. Lagi main apa tadi abang? Tapi saudara, banyak orang-orang yang mengaku pengikut Kristus pun ketika melihat orang yang mengalami kesusahan, dia seolah-olah menutup mata dengan kesusahan orang-orang di sekitarnya, betul? Dia tidak peduli dengan keadaannya. Lihat orang yang di sampingnya sudah mulai susah untuk berjalan, dia seolah-olah tidak lihat, saudara. Ya kan? Dia seolah-olah, enggak kulihat tadi, berarti aku enggak berdosa. Tapi hatinya udah bilang, Tuhan aku mau tolong dia. Tapi dia enggak mau tolong, saudara. Banyak orang-orang yang seperti ini. Tapi sahabatnya si lumpuh ini, saya nggak tahu ini sahabat atau temannya. Tapi saya katakan dia sahabat karena apa? Dia peduli dengan orang lumpuh ini. Dia bela-belain angkat orang lumpuh ini. Mereka belain bongkar atap itu. Nggak tahu rumah siapa itu, tapi mereka bongkarlah atapnya. Ya ganti ruginya nggak tahu bagaimana urusannya. Diturunkanlah orang lumpuh itu. Saudara, ketika melihat itu, Yesus melihat iman mereka. Amin. Amin. Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman orang yang mengangkat itu. Mereka mengangkat itu karena apa? Mereka percaya Yesus punya kuasa. Mereka percaya ketika mereka turunkan orang lumpuh ini, dia akan jadi sembuh. Kenapa mereka percaya? Karena mereka mendengar mujizat-mujizat yang Yesus sudah kerjakan. Haleluya. Haleluya. Anda mungkin ada bawa orang-orang lumpuh ke tempat ini. Orang-orang sakit ke tempat ini. Karena apa? Anda tahu ada kuasa Tuhan di tempat ini. Haleluya. Anda percaya menyerahkan orang untuk didoakan. Karena apa? Anda mendengar ada kuasa di dalam doa. Saya mau katakan kalau engkau tidak pernah alami, kalau engkau tidak pernah melihat, kalau engkau tidak pernah mendengar, tidak mungkin Anda bisa menyaksikan kepada orang lain bahwa Yesus sanggup kerjakan itu. Tapi karena orang-orang yang mengangkat ini pernah mendengar, saya percaya mereka pernah mendengar, saudara. Lalu mereka angkat orang lumpuh itu. Mereka turunkan dari atap, saudara. Dengan iman mereka percaya, Yesus akan sembuhkan dia. Haleluya. Haleluya. Yesus pasti sembuhkan dia. Karena apa? Mereka peduli, saudara, dengan temannya yang lumpuh itu. Mereka peduli, saudara. Saudaraku, mereka berusaha menerobos. Karena apa? Mereka percaya, saudara, keterkasihan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa itu harus dicari, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, iman tanpa perbuatan. Yakobus mengatakan ini. Yakobus pasal kedua ayat ke-14 sampai yang ke-16. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin. Ada orang berkata, saya percaya Yesus sembuhkan saya. Luar biasa imannya. Tapi kalau enggak ada perbuatannya, saudara, dia datang. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus, kalau engkau sakit, mintalah penatua-penatua untuk berdoa menumpangkan tangan atas engkau. Betul Bapak Ibu? Ada usahanya. Ada
medianya saudara, yang walaupun bukan itu sepenuhnya menyembuhkan engkau, Roh Kudus Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tapi firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, sekalipun sahabat-sahabatnya ini percaya Yesus sanggup menyembuhkan si orang lumpuh ini, kalau mereka tidak bawa orang lumpuh ini kepada Yesus, bagaimana dia mengalami jamahan Tuhan? Amin. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kalau bukan Anda yang datang menghampiri mereka dan menumpangkan tangan atas mereka, bagaimana mereka mengalami Tuhan? Saya pernah katakan kepada saudara, bagaimana seseorang mendengarkan firman Tuhan kalau tidak ada yang menyampaikan? Amin. Artinya setiap kita, Roh Kudus akan menjamah mengubahkan kehidupan kita kalau ada orang yang menyampaikan. Amin. Kalau saudara katakan Roh Kudus bisa melakukan segalanya. Saudara, kenapa butuh pendeta? Kenapa butuh penginjil? Biar aja Roh Kudus yang jamah semuanya. Betul? Tapi saudara lihat pada kenyataannya, kursi-kursi masih ada yang kosong. Gereja-gereja masih ada yang sulit untuk beribadah. Artinya saudaraku, bukan Roh Kudus yang harus lakukan bawa jiwa ke sini. Tapi Roh Kudus butuh media. Amin. Anda, saya dan kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus hanya mengurapi kita. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi dan memakai kita. Kalau Roh Kudus tidak butuh saya, tidak butuh saudara, mungkin Roh Kudus bisa jamah semua orang langsung sekaligus bertobat. Tapi kenapa harus ada penginjil, ada misionaris, ada pengajar? Kenapa? Roh Kudus hanya mengurapi orang-orang yang mau dipakai oleh Dia. Amin. Dan saya percaya setiap kita yang di tempat ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, si orang lumpuh ini pun memiliki iman kepada Tuhan. Saya mau katakan dalam keadaannya yang sakit, yang tidak bisa berjalan, tapi kondisinya itu saudara tidak melemahkan hati dan pikirannya untuk datang kepada Yesus. Amin. Ketika dia mengalami sakit, dia tidak bisa berjalan saudara, dia tidak menjadi patah semangat untuk datang kepada Yesus. Mungkin ada orang yang udah sakit bertahun-tahun, ya udahlah, udah pergi ke dokter sana, udah pergi ke sini, gak sembuh juga nya. Udahlah gini aja, kalau mati-mati. Tapi orang lumpuh ini tidak lakukan itu. Karena apa saudaraku? Dia punya iman kepada Tuhan. Haleluya. Yesus melihat iman itu. Yesus melihat iman sahabat-sahabatnya. Yesus melihat iman orang lumpuh itu. Makanya saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mengalami kesembuhan dari sakit penyakitmu, bukan si pendeta yang menyembuhkan engkau, tapi karena apa? Karena Tuhan lihat iman di dalam dirimu. Amin. Saudara, enggak ada pendeta yang luar biasa ketika tumpang tangan engkau langsung sembuh, enggak. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Yesus melihat imanmu. Amin. Lalu Yesus melihat medianya. Yesus pakai setiap hamba-hamba Tuhan. Yesus pakai setiap pendeta-pendeta yang menumpangkan tangan atas engkau. Tapi lebih daripada segalanya itu saudara, kuasa Tuhan yang menjamah hidupmu. Haleluya. Kuasa Tuhan yang memulihkan keadaanmu. Makanya saudara terkasih Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan keadaanmu membuat engkau takut menghadap Tuhan. Jangan kesulitanmu membuat engkau tidak berani untuk datang kepada Tuhan. Kalau engkau punya iman kepada Tuhan, Yesus akan lihat imanmu dan dia pulihkan keadaanmu. Haleluya. Yesus pulihkan keadaanmu. Saudara perhatikan, kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ketiga, ayat yang kedua saudara. Maka dibawa oranglah kepada seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus katakan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia sakit karena dosa.
Ya kan? Ada orang yang sakit karena berdosa Bapak Ibu? Ada. Ini masih kemungkinan Bapak Ibu. Ketika Yesus katakan dosamu sudah diampuni, berarti kemungkinan dia lumpuh karena berdosa. Kemungkinan ini bukan kemungkinan lagi bahwa dia memang orang yang berdosa, betul? Roma mencatat 3 ayat 10 bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, ya kan? Nah, saudara perhatikan ketika Yesus katakan itu, hal yang luar biasanya adalah Yesus membuat si orang lumpuh itu merasa nyaman. Amin. Itu bahasa kasih Bapak Ibu. Ketika, hai anakku, percayalah dosamu sudah diampuni. Saudara, ada orang yang udah sakit, lalu datang minta doa kepada saudara. Kalau sikap saudara bagaimana? Makanya jangan buat itu. Ya kan? Udah kubilangnya kemarin pelan-pelan kau gas lagi. Udah kubilangnya jangan ke sana, pergi kau ke sana. Ya kan? Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus lakukan apa? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudaraku terkasih Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan, tidak sedikit pun sikap Yesus yang menolak orang lumpuh itu. Dia berdosa, jelas. Dia sakit, jelas. Tapi Yesus tidak sedikit pun menolak dia. Saudara perhatikan apa yang Yesus katakan, percayalah. Kata percaya ini saudaraku, dalam bahasa aslinya Yesus mau katakan bergembiralah. Amin. Yesus menghibur si orang lumpuh itu, dia katakan bergembiralah. Karena apa saudara? Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 17 ayat ke-22, hati yang gembira adalah obat. Amin. Anda mau sehat, gembiralah. Ya kan? Kalau bisa anak pertama saudara kasih nama Gembira supaya dipanggil Pak Gembira. Ya kan? Gembira tiap hari. Amin. Tapi Yesus kerjakan itu, dia katakan percayalah, gembiralah. Karena apa? Di dalam gembira kesembuhan terjadi. Dosamu telah diampuni. Berbicara tentang penyakitmu diampuni oleh Tuhan. Penyakitmu diangkat oleh Tuhan. Amin. Setiap saudara, kalau engkau bersuka cita, kalau engkau bergembira, engkau terima kebenaran firman Tuhan itu, maka percayalah penyakit sakit apapun dalam tubuhmu Tuhan angkat. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat yang ketiga dan ayat keempat firman Tuhan katakan, maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Tuhan. Saudara, datanglah ahli Taurat. Tahu ahli Taurat? Ahli Taurat itu bukan orang Batak, bukan ya. Nah, ahli Taurat ini adalah orang yang ahli dengan Torah. Ahli dengan Taurat. Ya, Taurat, hukum, itulah. Mereka paham dengan firman Tuhan. Ketika mereka dengar itu, mereka berbisik dalam hatinya. Saudara, ini bukan seperti ada orang yang menggosip tapi kedengarannya kan? Diceritain kawannya tapi dengar. Tahu saudara diceritai tapi dengar? Ahli-ahli itu, tapi udah tahunya dia didengar. Ya kan? Ini enggak saudara. Si ahli Taurat ini dalam hati. Kuat telepati orang ahli Taurat ini ya kan? Berbisik artinya enggak 1-2 orang, betul? Berarti lebih dari 2 orang isi hatinya sama. Dia menghujat Tuhan. Ya kan? Artinya saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan seperti ini. Ahli Taurat keberatan dengan apa yang Yesus kerjakan. Kalau engkau pernah keberatan dengan karya Tuhan, pastikan dirimu bukan ahli Taurat. Amin. Kalau engkau pernah keberatan dengan mujizat yang Tuhan kerjakan, pastikan dirimu bukan ahli Taurat. Tuhan, enggak aku itu Tuhan. Pikiranku yang salah. Ampuni aku Tuhan. Amin. Kenapa? Ketika mujizat terjadi saudara, ketika dikatakan dosamu sudah diampuni, karena bagi orang-orang Yahudi saudaraku, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Pikiran mereka, siapa manusia ini yang baru lahir beberapa tahun kemarin, ya kan? Sementara mereka jenggotnya udah panjang-panjang, ya kan? Ini belum ada jenggotnya. Nggak tahu entah udah punya jenggot Yesus pada waktu itu, ya kan? Dia ampuni dosa.
Lalu mereka berkata dalam hatinya serentak 1, 2, 3, dia menghujat Tuhan. Ya kan? Nah, saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus mengampuni dosa, bagi ahli Taurat itu menghujat Tuhan. Mereka berbisik-bisik dalam hatinya, tapi saudara perhatikan, Yesus mengetahui pikiran mereka. Amin. Saudara, kalau saya sampaikan kebenaran firman Tuhan atau hamba Tuhan siapapun yang sampaikan kebenaran firman Tuhan dari depan ini, Anda berbisik-bisik di dalam hati, saya tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Amin. Yesus lihat. Makanya saya belajar saudara, Tuhan kadang gak pas firman Tuhan ini, tapi ya udahlah Tuhan, ku dengarkanlah, ku renungkan. Siang dan malam, itu pun kalau sempat, kadang cuma siang, kadang cuma malam. Saudara yang sanggup siang malam luar biasa, puji Tuhan, amin. Tapi Tuhan maunya rupanya siang dan malam. Pagi juga, amin. Jangan pagi enggak doa, ya kan kata firman Tuhan Pak siang dan malam, pagi enggak usah lah. Nambah kerjaan. Ya kan? Saudara perhatikan, Yesus mengetahui pikiran mereka. Makanya hati-hati dengan orang yang berbisik-bisik dalam hatinya, walaupun tidak ada telinga yang mendengarkan, Yesus mendengar. Amin. Saya lihat ini saudara, pernah bapak saya khotbah di depan. Saya baru pernah lihat khotbah nggak sampai 10 menit. Karena ada jemaat yang geram sama bapak saya. Ya kan? Jadi ketika khotbah udah hampir 5 menit, mulailah dia hentak-hentakkan sepatunya. Kan tempat kami saudara nggak pakai karpet seperti ini, masih keramik bawahnya. Ketak, ketak, ketak. Dalam hatiku, cemanya kawan kayak ngajak ribut. Memang udah ribut saudara karena suara sepatunya ya kan, bukan mau berantem, bukan. Sempat ada 2 orang lagi yang buat sepatunya kayak gitu kan ribut kali. Makanya puji Tuhan saudara nggak pakai sepatu, biar nggak ribut. Tapi saudara, saya baru dengar di situ khotbah nggak nyampe 10 menit. Karena apa? Bapakku nggak mau khotbah, orang dia nggak dengar lagi. Ya udah, amin. Turun. Tapi saudara, saya percaya Tuhan melihat hati. Amin. Saya bingung dengan Ananias dan Safira. Saya pernah sampaikan ini saudara. Ini ditampar Tuhan atau gimana ini ya kan? Saudara bayangkan Petrus baru ngomong, tepak, mati. Karena apa? Roh Kudus tahu, amin. Jangan main-main saudara. Jadi ini pun orang ahli Taurat ini, telepatinya mereka 1, 2, 3 orang. Rupanya dipotong Yesus telepatinya, ketak. Amin. Apa kata firman Tuhan saudaraku? Jangan memikirkan yang jahat di dalam hatimu, amin. Saudara bilang kiri kanannya, jangan memikirkan yang jahat dalam hatimu. Haleluya. Jangan pikirkan yang jahat dalam hatimu, amin. Udah datang bapak itu, jelek kali bajunya. Tapi dalam hatinya, saudara, Yesus katakan, jangan memikirkan yang jahat dalam hatimu. Lihatlah nanti, pulang dia, kusenggol sikit mobilnya itu. Saudara, jangan pikirkan yang jahat. Tapi puji Tuhan saudara, ahli Taurat itu langsung dekat Yesus pikirannya, ketak. Coba kalau lanjut, habis ini sama kita ya. Kamu tekel kaki Yesus. Kan bahaya saudara. Kan sempat 2, 3 orang serentak untuk menangkap Yesus saudara. Kalah enggak Yesus? Ya dalam kedagingannya saudara. Makanya ada firman Tuhan, Yesus menghilang. Saudara, Yesus bukan menghilang di situ ya. Saya tunjukkan nanti kepada saudara, Yesus bukan hantu yang tiba-tiba pindah. Enggak kan? Atau 1000 bayangan. Enggak ada itu. Tapi saudara dalam bahasa, saya mau katakan, kenapa saya selalu sampaikan kepada saudara bahasa aslinya, supaya saudara mengerti. Yesus disembunyikan, artinya murid-muridnya melarikan dia. Kalau Yesus itu orang yang enggak takut saudara sebenarnya. Yesus ya di situ aja ya kan. Tapi murid-muridnya langsung melarikan dia. Itulah kata menghilang di dalam Alkitab. Bukan berarti Yesus itu, mana Yesus? Enggak. Jangan berpikir Yesus itu seperti itu saudara. Yesus mungkin sanggup lakukan itu, tapi dia tidak lakukan itu. Ya, Yesus tidak lakukan itu. Maka saudara perhatikan, Yesus mengetahui pikiran mereka. Dia berkata, jangan memikirkan yang jahat dalam hatimu.
Ibrani mencatat pasal yang keempat ayat ke-12 sampai 13. Ia mengetahui pikiran hati kita dan di hadapannya segalanya telanjang terbuka. Yesus tahu setiap pikiran kita. Yesus tahu setiap tindak tanduk kita. Saudara perhatikan, ingat kejadian Kain dan Habel dalam Kejadian pasal yang keempat. Firman Tuhan katakan, Kain, kenapa mukamu menjadi marah? Yesus Tuhan tahu, saudara. Ini luar biasanya Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu. Kalau dia belum tahu, itu belum Tuhan. Ya kan? Atau dia bukan Tuhan. Makanya percayalah kepada Yesus, karena Yesus yang maha tahu. Makanya Anda jangan jadi orang yang sok tahu. Cukup Tuhan yang maha tahu. Seolah-olah Anda sudah pergi ke surga, udah cerita banyak tentang Yesus. Tuhan, berapa ukuran tanah di surga? Enggak ada. Jangan sok tahu. Amin. Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus berdebat dengan ahli Taurat itu? Kenapa Yesus berdebat? Dia kata, jangan pikirkan yang jahat dalam hatimu. Kenapa, saudara? Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Yesus mau tunjukkan kepada mereka bahwa anak manusia itu mempunyai otoritas, mempunyai kuasa, wewenang yang turun dari surga. Amin. Makanya Yesus menjadi daging, saudara. Dia tidak meninggalkan yang namanya pemerintahan dan kuasanya. Ketika Yesus datang di dunia ini, dia datang dengan segala kekuasaannya dan kerajaannya. Makanya sekalipun dia berjalan di dalam dunia ini, dia sanggup untuk mengampuni dosa. Amin. Dia sanggup untuk menghakimi orang yang berdosa. Sekalipun dia tidak langsung lakukan itu. Makanya hari ini pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, siapa Yesus bagi saudara? Bagaimana Anda memperkenalkan Yesus kepada orang lain? Ada di antara saudara yang belum pernah minum sosro? Ada? Tunjuk tangan yang belum pernah minum teh botol sosro. Yuk, yang udah pernah? 1, 2. Yang belum pernah enggak ada? Fanta, tahu Fanta? Yang belum pernah minum Fanta? Sudah pernah minum semua? Rupanya peminum semua di sini. Peminum Fanta maksudnya. Saya mau katakan kepada, kalaulah ada orang yang belum pernah kenal yang namanya Fanta, ya kan? Taruh ini dari dari Jonggol lah contohnya orangnya, ya kan? Dia belum pernah dengar Fanta, dia belum pernah minum Fanta. Saudara mau perkenalkan Fanta sama dia kayak mana? Gimana caranya perkenalkan Fanta sama orang seperti itu? Ada? Oh, Fanta itu botolnya segini. Merah dalamnya. Kalau diminum agak kecut. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu? Ayo gimana caranya? Ada yang bisa? Ya. Gimana saudara mau ceritakan Yesus? Saudara belum pernah lihat Yesus. Gimana saudara memperkenalkan Fanta kepada orang yang belum pernah melihat Fanta? Ya dipikirnya nanti Fanta itu mobil, enggak ya kan? Gimana saudara mau memperkenalkan itu? Betul, kasih minum. Amin. Gak usah panjang cerita, oh bentuknya seperti ini, diolah di sana, pabriknya di sana, bahan-bahannya, enggak. Gimana memperkenalkan Fanta? Kasih Fantanya. Minum. Itulah Fanta. Betul? Bagaimana Anda memperkenalkan Yesus? Gak perlu cerita, Yesus itu dulu mamanya ini. Lahir dia tahun sekian. Dia disalibkan baru. Enggak. Kasih Yesusnya. Kasih kesaksianmu. Amin. Aku pernah diselamatkan oleh Tuhan. Tabrakan 2 kali hidup. Orang lain yang tabrakan. Tapi Anda pernah mengalami kuasanya Tuhan. Makanya akan lebih mudah orang menerima Anda kalau Anda alami kuasa Tuhan. Amin. Kalau Anda hidupi kesaksian itu, Anda akan mudah menceritakan itu kepada Yesus. Amin. Kepada orang-orang di sekitar Anda. Cerita Yesus. Lala yang berbeda di rumah. Pantanglah dengar piring tetang. Gimana saudara mau cerita Yesus? Udah duluan kuali saudara yang dilihat nyampe ke jalan.
Kan gak mungkin saudara. Mau ceritakan Yesus, tunjukkan hidupmu adalah kitab yang terbuka itu. Amin. Nah, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya kita, Yesus membuktikan dengan berkata, bangunlah dan berjalanlah. Saudara, jangan sibuk memperdebatkan dosamu sudah diampuni, bangunlah dan berjalan. Mana katanya yang paling singkat, yang paling gampang diucapkan Yesus? Dosamu sudah diampuni. 2 kata, 3, ya kan? Bangunlah dan berjalanlah. 3 kata. Kenapa harus berdebat dengan 3 kata ini? Kenapa harus memilih mana yang lebih mudah? Ujung-ujungnya saudara perhatikan ayat yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Ayat yang kelima, bangunlah dan berjalanlah. Nah, ayat yang keenam, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yang mana Yesus bilang saudara? Bangunlah, berjalanlah. Dosamu sudah diampuni. Ayat yang ke-6, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Makin panjang. Saudara, kenapa harus ada pilihan seperti itu? Saya mau katakan kepada saudara, Yesus tidak lakukan itu hanya untuk berdebat tentang mana perkataan yang lebih singkat. Makanya saudara jangan selalu berdebat kalau ada orang melakukan mujizat, dari mana itu, dari mana? Ya udahlah, kalau mujizat katanya mujizat lah itu. Ya kan? Tapi saudaraku, kenapa Yesus harus katakan seperti itu? Kenapa Yesus harus perdebatkan itu adalah bukan soal singkatnya, bukan soal bahasanya mana yang lebih surgawi atau lebih duniawi, ya kan? Tapi bicara tentang Yesus punya otoritas mengampuni dosa. Amin. Yesus punya otoritas untuk mengampuni dosa. Pertanyaannya, apakah Anda mengenal Yesus? Saudara, silakan jawab dalam hati. Apakah Anda mengenal Yesus? Siapa yang lebih kenal Yesus? Anda atau iblis? Kira-kira siapa? Hah? Siapa yang lebih kenal Yesus? Anda atau iblis? Hah? Anda sejak kapan kenal Yesus? Bapak Ibu sejak kapan kenal Yesus? Yesus yang mengenal Anda sejak bumi ini belum ada, ya kan? Tapi iblis mengenal Yesus sejak mereka sama-sama di surga. Betul? Jadi siapa yang lebih kenal Yesus? Mulai bingung saudara. Iblis itu kenal Yesus duluan daripada kita. Tapi Yesus jauh lebih dulu mengenal saya dan saudara. Amin. Karena ada orang baru kenal Yesus sudah mau mati, ya kan? Ada saudara. Nah, saudara perhatikan. Bahkan iblis kenal saudara. Iblis giat melakukan penelitian, survei. Siapa yang udah mulai baik, udah mulai rajin ke gereja, goyang dia. Iblis gak pernah berhenti saudara. Anda aja yang suka cuti, ya kan? Iblis gak pernah cuti, apalagi hari Minggu, masuk dia kerja. Aku buat dulu. Udah mulai ngantuk bapak ini, agak-agak dikipas-kipas sedikit, tidurlah. Iblis gak cuti saudara, gak ada tanggal merah sama iblis. Gak ada, dia kerja terus, karena apa? Tiap hari survei. Udah mulai Pak Burti nanti rajin ke gereja, ku goyang sedikit. Datang iblis digoyang, wow mulailah goyang. Ya kan? Jangan mau digoyang Pak. Ya, kenapa saudara? Iblis gak cuti dalam kehidupanmu. Iblis tahu siapa saudara. Makanya kalau engkau mengatakan sesuatu ada Yesus yang dengar, ada iblis juga yang dengar. Kalau engkau berjanji kepada Tuhan, aku mau setia melayani engkau, iblis pun dengar. Iblis pasang 2 kupingnya yang panjang itu. Anda kan sering mengatakan iblis itu panjang kupingnya, ya kan? Dengar, oh katanya dia mau rajin, oh kuliahlah dulu. Saudara, iblis mulai bekerja. Dia susun program kerja. Senin ngapain, Selasa ngapain, gak ada cuti. Ya, gak ada saudara. Nah saudara, kenapa saya katakan iblis? Bahkan ketika Yesus di Gadara, iblis tahu kalau babi itu enak, ya kan? Ketika Yesus datang, ngapain datang sebelum waktunya? Usirlah kami ke babi-babi itu. Saudara, iblis pun rupanya tahu babi itu enak, ya kan?
Sebelum saudara tahu babi itu enak, rupanya iblis jauh lebih dulu tahu babi itu enak. Kenapa harus ke babi? Kenapa enggak pergi aja ya kan? Rupanya Tuhan ke babi itu aja lah. Masuklah ke babi itu. Bukan berarti Anda makan iblis hari ini, enggak. Babi itu udah ada sejak dulu, amin. Cuman iblis tahu babi itu enak mungkin, ya ke situlah usir ya kan. Nah saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, Yesus tidak mengabaikan kesembuhan dan keselamatan si lumpuh itu karena perdebatan ahli Taurat itu. Artinya jangan sibuk berdebat saudara, lalu engkau mengabaikan keselamatan orang lain. Makanya firman Tuhan katakan mereka menjadi takut, ayat yang ke-8, lalu memuliakan Tuhan. Alasan mereka memuliakan Tuhan adalah karena mereka percaya ada kuasa yang diberikan sedemikian rupa luar biasa kepada manusia. Artinya saudaraku, mereka melihat mujizat itu, tapi mereka menganggap melihat Yesus hanya manusia biasa yang diberikan kuasa. Artinya mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, banyak orang mengalami mujizat hanya mengatakan Tuhan engkau penyembuhku, Tuhan engkau yang memelihara aku. Tapi tidak banyak orang yang percaya dan berkata Tuhan engkaulah keselamatanku. Amin. Makanya saya katakan datanglah kepada Tuhan karena engkau butuh keselamatan itu. Saudara, bagaimana Anda, bagaimana respon Anda dengan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan Anda? Apakah Anda seperti orang Gadara itu yang lebih memilih babinya dan mengusir Yesus? Atau Anda sebagai seorang Farisi yang ketika melihat mujizat Anda tahu firman Tuhan tapi Anda tidak mengakuinya? Atau Anda seperti orang banyak itu yang melihat mujizat tapi tidak percaya dia adalah Tuhan. Hosea pasal keempat ayat ke-6 berkata, mereka umatku binasa karena tidak mengenal. Mereka menolak, manusia menolak pengenalan itu. Saudara, jangan tolak pengenalan akan Tuhan. Kenali Tuhanmu, kenali juru selamatmu. Jangan pura-pura lupa. Saya tutup kebenaran firman Tuhan ini dengan satu kebenaran firman Tuhan. Saudara lihat dalam Hosea pasal ke-6 ayat yang ketiga. Hosea pasal ke-6 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajak saudara, marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan tidak ada satu ilah pun yang bisa menyamai Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan itu. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa yang baik.